warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya belajar daring bersama Bu Ani. Anak-anak, meskipun belajarnya daring, tetap semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Berikut tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran. Dengan membaca teks, siswa mampu menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Dengan mencari informasi, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu membuat laporan hasil percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Anak-anak, usaha apa saja yang ada di sekitar kalian? Apakah di sekitar kalian ada usaha fotokopi? Atau ada usaha bengkel motor? Atau mungkin ada usaha tukang cukur? Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan usaha-usaha tersebut, kira-kira sumber daya dan peralatan apa saja yang dibutuhkan? Apakah sumber daya tersebut berasal dari dalam negeri semua? Atau ada yang berasal dari luar negeri? Coba kita simak penjelasan berikut ini. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar sebelumnya. Dalam usaha pangkas rambut atau tukang cukur, untuk menjalankan usahanya, sumber daya yang berasal dari dalam negeri bisa berupa sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan tersebut disebut ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Sedangkan perusahaan atau orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Perusahaan atau orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Kegiatan ekspor-impor memberikan keuntungan kepada negara yang disebut devisa. Untuk mengetahui peranan Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN, coba kita simak teks berikut ini. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,7 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari hingga April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat
jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Selain batik, Indonesia memiliki banyak komoditas ekspor yang diekspor ke negara-negara ASEAN. Di antaranya kopi, kakao, kelapa sawit, karet, tekstil, kulit, ikan, lobster, batu bara, dan lain-lain. Selain komoditas ekspor tadi, Indonesia juga memiliki beberapa kebutuhan yang harus diimpor dari luar negeri. Di antaranya ada bawang merah, beras, kemudian minyak mentah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah mencari informasi dari berbagai sumber tentang komoditas ekspor dan komoditas impor Indonesia dari negara-negara ASEAN berikut ini. Format laporannya seperti yang ada di LKPD. Selamat mengerjakan. Masih ingatkah kalian? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari sifat-sifat magnet, di mana magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Dan jika kutub yang tidak senama didekatkan, akan tarik-menarik. Seorang wirausahawan yang usahanya berkembang pesat, pasti dia membutuhkan yang namanya karyawan. Nah, karyawan-karyawan itu pasti melamar terlebih dahulu anak-anak. Pada saat melamar pekerjaan, dia melampirkan daftar riwayat hidup. Tahukah kalian apa itu daftar riwayat hidup? Coba kita simak penjelasan berikut ini. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Daftar riwayat hidup seseorang dengan orang yang lain pasti berbeda. Berikut ini adalah petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Di sini ada beberapa komponen yang harus diisikan dalam daftar riwayat hidup. Di antaranya adalah data pribadi. Data pribadi meliputi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan agama. Kemudian komponen selanjutnya ada bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan, serta kesimpulan. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi secara online. Nanti linknya bisa Bu Ani bagikan kepada kalian. Dari pembelajaran hari ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Indonesia memiliki peranan sebagai pelaku ekspor impor di lingkup ASEAN. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, dan kobalt. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari kayu, karet, kertas, dan kaca. Daftar riwayat hidup adalah daftar yang berisi informasi tentang diri seseorang. Komponen daftar riwayat hidup meliputi data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan, dan kesimpulan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, anak-anak, sampai ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.